Langit malam di semua sudut kota Indonesia terasa kelabu dari biasanya. Tangisan jutaan rakyat Indonesia seketika pecah melihat kegagalan Garuda Nusantara terbang tinggi ke Piala Dunia. Kesedihan yang sama juga dialami para pemain timnas Indonesia dengan menitikan air matanya. Kegagalan ini disebabkan karena ambisiusnya para petinggi yang menyebabkan beberapa kekacauan. Cetak Gol coba merangkum kesalahan fatal Indonesia di ronde keempat sebagai berikut. Keputusan ambisius PSSI ambil pelatih Belanda. PSSI mengejutkan penggemar timnas Indonesia dengan mengambil satu keputusan besar. Federasi Sepak Bola Indonesia ini tiba-tiba mengganti Sintayong di tengah kompetisi yang masih berjalan. Coach Shin sudah menjadi sasaran hujatan meskipun menang melawan Arab Saudi. Sang pelatih dianggap nggak bisa menghadirkan permainan indah untuk skuad Garuda Nusantara. Bung Towel menyebut Coach Shin nggak punya variasi strategi dan terkesan monoton. Menurutnya gaya main Sintayong sangat buruk dan membuat para pemain nggak berkembang. Tanpa berlama-lama PSSI langsung mengambil Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Keputusan ini cukup ambisius mengingat pelatih Belanda ini nggak punya rekam jejak mentereng. Erick Thohir sudah diperingatkan oleh para penggemar tim nasional Indonesia. Menurut mereka, kehadiran Kluivert nggak menjamin skuad Garuda Nusantara bisa melenggang ke Piala Dunia. Namun ketua PSSI ini tetap kekeh dengan keyakinannya dan mengatakan siap mengambil resiko besar. Saya siap mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari, ujar Erick Thohir. Anak Sintayong yakni Shin Jae-won mengutuk keras keputusan Erick Thohir yang memecat ayahnya secara sepihak. Menurut sang anak, Indonesia nggak akan bisa melenggang jauh ke Piala Dunia tanpa Sintayong. Namun para petinggi tetap cuek dan malah memberikan dukungan besar untuk Patrick Kluivert. Nggak terkecuali Arya Sinulinga yang menilai era kepelatihan Kluivert adalah yang terbaik. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Arya di akun pribadi Instagram. Benar saja, Arya senang bukan main dengan kiprah Kluivert yang bisa membawa Indonesia meraih 2 kemenangan. Sang exco kemudian membandingkan performa ini dengan Sintayong. Sudah jelas kualitasnya, memang beda pemilihan pemain objektif, tidak ada pemain kesayangan. Kesempatan besar diberikan kepada pemain yang bermain di Liga 1. Permainan mengasyikkan sampai akhir pertandingan. Maju terus Garuda Senior, tulis Arya. Pernyataan tersebut ditulis Arya setelah Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain dan Cina. Tidak bisa mengatasi perpecahan ruang ganti. Namun kiprah Kluivert masih diragukan lantaran belum bisa membawa Indonesia tampil konsisten. Setelah dibantai 6-0 lawan Jepang, skuad Garuda mengalami performa yang pasang surut. Kluivert kemudian mengganti fondasi lineup yang telah dibangun dengan mengubah formasi menjadi 4 back. Formasi ini menghasilkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang di 2 laga uji coba. Nggak heran Kluivert masih penasaran dan berani bereksperimen memainkan skema ini di laga kontra Arab Saudi. Hasilnya pertahanan menjadi rapuh dengan melakukan blunder dan kesalahan. Timnas Indonesia pun gagal meraih kemenangan dan takluk atas Green Falcon dengan skor 2-3. Kekalahan ini sempat menimbulkan prahara besar di ruang ganti pemain. Mark Klok dan Beckham Putra yang menjadi sorotan karena bermain buruk justru sempat cekcok dengan Jay Itzes. Keduanya malah nggak terima sang kapten memberikan instruksi. Beckham dan Klok merasa nggak puas dengan saran gerakan yang coba dicontohkan Itzes. Sumardi selaku manajer juga menyebut Kluivert salah dalam pemilihan starting lineup. Sang manajer mengingatkan pelatih 49 tahun ini untuk nggak mengulang kesalahan di pertandingan melawan Irak. Setelah kekalahan dengan Arab Saudi, kami juga sudah mengingatkan agar hal ini jangan terulang kembali, terutama dalam pemilihan 11 pemain starting, tegas Sumarji. Dapatkan kaos Reborn bertuliskan Indonesia yang kini diskon 40%. Cek linknya di bawah ini. Kesedihan besar melanda timnas Indonesia.
Saran dari manajer nampaknya nggak didengarkan oleh Kluivert. Sang pelatih kembali bikin keputusan aneh dalam pemilihan starting lineup dengan memisahkan para striker gacor. Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, dan Ole Romeni nggak pernah dipasang bersamaan. Kluivert lebih memilih Ricky Kambuaya yang tampil kurang maksimal di laga kontra Arab Saudi. Pelatih kelahiran Amsterdam ini juga masih ngotot memaksakan formasi 4 back yang nggak berjalan mulus. Namun Kluivert justru masih mendapatkan pembelaan dari Bung Toel. Saya tahu ada kesalahan, tapi perlu saya tekankan bahwa bermain di level ronde keempat tidaklah mudah. Racikan Kluivert saat menghadapi Irak sejatinya berjalan cukup mulus. Skuad Garuda terlihat lebih nyaman menguasai bola dan menciptakan sejumlah peluang mematikan. Sayangnya pasukan merah putih harus kecolongan lewat gol cantik Zidane Iqbal. Kebobolan ini lahir dari instruksi Kluivert yang meminta anak asuhnya mempertahankan tempo dan penguasaan bola. Hasilnya Rizky Ridho enggan membuang bola dan harus berujung blunder. Atas hasil ini mimpi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dipastikan sudah sirna. Isak tangis dan raut kekecewaan para pemain langsung pecah usai wasit mengakhiri perjuangan Garuda. Sejumlah pemain seperti Tom Haye, Kevin Dix hingga Miliano Jonathans hanya bisa terbaring lemas. Bahkan Jay Itzes yang biasanya tegar juga menitikan air mata saat diwawancarai wartawan. Kluivert out langsung membanjiri sosial media buntut ketidakpuasan para penggemar. Sang pelatih dituding sebagai biang kerok yang menghancurkan mimpi Garuda Nusantara. Sampai-sampai para penggemar yang bertandang ke Jeddah terus meneriakan nama Sintayong. Para fans beranggapan laju timnas Indonesia bakal lebih mulus jika masih dinahkodai Sintayong. Dulu PSSI mencecar STY yang dinilai punya keterbatasan bahasa karena cuma fasih berbahasa Korea. Namun secara objektif masalah ini nyatanya nggak berimbas di tubuh timnas Irak yang dilatih Graham Arnold. Para pemain masih bisa menangkap maksud sang pelatih dengan bantuan penerjemah tim. Hilangnya kesempatan generasi emas di Piala Dunia 2030. Kegagalan menembus Piala Dunia seakan jadi tamparan keras untuk timnas Indonesia. Piala Dunia 2026 menjadi perhelatan yang paling tepat diikuti karena mengandalkan generasi emas. Bagi sejumlah pemain, perjalanan mereka mewakili Panji Garuda di dada tentu masih panjang. Pasalnya, rata-rata usia pemain Indonesia masih berusia muda yakni 27,1 tahun. Namun bagi sejumlah pemain lain ini merupakan harapan terakhir mereka mewakili Indonesia. Sebut saja Tom Haye yang di Piala Dunia 2030 sudah menginjak usia 35 tahun. Usia tersebut sejatinya masih memungkinkan dan bisa mencontoh Luka Modric. Namun usia 35 tahun tentu kurang ideal lantaran Haye sudah sering ngos-ngosan dan kehabisan stamina. Masalah serupa juga bisa menghantam sejumlah pilar merah putih lainnya seperti Sandy Walsh. Begitu pula dengan Jordi Amat serta Joy Pelupesi yang bakal berusia 37 sampai 38 tahun pada 2030. Masalah ini memaksa PSSI mencari proyek baru yang berfokus pada pemain muda. Apalagi pihak federasi menargetkan blueprint Indonesia masuk 45 besar dunia pada tahun 2045. Hal ini bisa diraih jika PSSI ikut mengembangkan kualitas dan level profesional kompetisi. Celana pendek dari brand 71 bisa kamu dapetin mulai dari 28 ribuan. Check out sekarang juga. Itulah ulasan kesalahan fatal Indonesia di ronde keempat. Bagaimana pendapatmu? Berapa lamakah kamu bisa move on dengan kesedihan yang mendalam ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.